mengajarkan tauhid, memulai dari ini hanya perkara-perkara yang di bawah bumi saja, dari alam kubur, kemudian masalah kematian, kemudian masalah hari kiamat, kemudian masalah telaga, masalah jembatan dan juga neraka, kemudian masalah itu. Ternyata semua itu pikirnya. Apa sekalian ini mau menjadikan khilafah Islamiyah? Tanyakan kepada mereka itu yang berkata seperti itu. Mereka itu hakikatnya berjalan, ya, cuma ibaratnya hanya seperti tentara itu yang diperintahkan jalan di tempat gerak, jalan. Tapi itu terus ya, bergerak tapi tidak gerak. Saya bukti sudah berapa puluh tahun mereka di Mesir. Orang-orang yang muslimin masuk parlemen, majelis tagut. Mereka tidak secara majelis tagut, majelis Syria. Masuk ke parlemen 60 tahun di parlemen. Ada nggak ubahkan dengan Islam? Wala dicuit. Tanya kepada orang-orang Hizbut Tahrir. Berapa lama mereka di Suriah? Juga nggak ada hasil. Tapi kalau lihat bagaimana dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kurun waktu 23 tahun bisa masuk dan membentuk kepribadian sedemikian rupa, subhanallah, luar biasa. Dan ini kelihatan dampak dan dakwah Ahli Sunnah wal Jamaah di berbagai negara. Lihat di Saudi Arabia dan lihat di negeri Yaman, subhanallah, dakwah Ahli Sunnah berkembang besar. Sebab bagaimana? Hakikatnya, kalau seseorang menanamkan syariat Islamiyah ke dalam dirinya masing-masing, maka syariat Islamiyah atau daulah Islamiyah akan tegak dengan sendirinya di muka bumi. Iya kan? Ya. Coba lihat orang-orang Pakistan, ini contoh yang sangat baik. Diaul Haq. Ya. Sudah menawarkan konsep syariat Islamiyah kepada rakyatnya. Sudah mengambil konsep dari Saudi Arabia. Baru terapkan satu hukum yang tidak salah untuk ketentangan sehari. Sudah dia mengenal masyarakat. Ini karena masyarakatnya tidak siap untuk menerima, tidak pernah dididik dengan pendidikan tauhid, tidak pernah dididik dengan syariat Islamiyah. Kemudian langsung mau dikasih anak ayah, langsung dikasih makan jagung. Ya. Tidak akan bisa masuk. Maka hendaknya di dalam dakwah itu dibangun di atas tuntunan Rasulullah sesuai dengan pemahaman para ulama salaf. Jangan dibangun di atas semangat saja. Semangat bagus ya dalam memperjuangkan Islam. Ya. Tapi semangat harus dibangun di atas ilmu. Jangan semangat dibangun di atas kejahilan. Bukan kebaikan yang muncul, tetapi fitnah dan kejelekan. Ya. Dan cukuplah kejelekan bagi dia kalau dia menjadi kepala atau menjadi sebab munculnya fitnah. Wallahu a'lam. Saya kira ini beberapa kaidah pokok atau beberapa pokok-pokok syariah, tuntunan dan manhaj jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang hendaknya kita pegang dengan baik. Ya, insyaallah kita. Sunnah dan salafi adalah penamaan yang baru. Saya sudah katakan tadi bahwa penamaan Ahlus Sunnah itu adalah penamaan yang lama. Dari zaman siapa? Ibnu Sirin radhiyallahu ta'ala. Kemudian penamaan salafi ini juga penamaan yang lama. Kalau kita Al-Ansab karya Imam As-Sam'ani dan juga Al-Ansab atau Lubabul Ansab karya Imam As-Suyuti, di kalimat salafi di huruf sin akan dikatakan salafi itu adalah nisbah kepada mihlah, pada agama. Yang banyak yang menisbahkan diri di kalangan para ulama pada manhaj salaf. Yang paling banyak menggunakannya Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala ketika mengukur dan menampakkan orang-orang yang berada di atas kebenaran. Dikatakan bahwa mereka adalah salafi. Jadi penamaan ini adalah penamaan yang lama. Penamaan yang lama bahwa salafi itu adalah penamaan yang lama. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa penamaan salafi ini seperti yang saya terangkan tadi itu adalah penamaan yang semuanya mempunyai landasan, asalnya mempunyai landasan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Nah, adapun penamaan salafiyah, menisbahkan diri kepada salafi, itu telah diuraikan jauh-jauh sebelumnya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Al-Fatawa jilid 4 halaman 149. Kata beliau, la aiba ala man adhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa ataza ilayhi bal yajibu qabul dhalika bil ittifaq fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Tidak ada aib bagi orang yang menampakkan madhab jalan para ulama salaf dan menisbahkan dirinya kepadanya. Bahkan wajib untuk menerima hal tersebut menurut kesepakatan para ulama. Kata Syekhul Islam. Karena jalan para ulama salaf itu tidak ada kecuali hanya kebenaran saja yang ada di dalamnya. Atau tidak ada di dalamnya kecuali hanya kebenaran. Ya. Maka penamaan ini adalah penamaan yang lama, bukan penamaan yang baru dan dibikin-bikin. Tapi penamaan turun-temurun dan dikenal ahlul haq dengan penamaan tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa hukumnya menteror terhadap Amerika? Sebagaimana yang dilakukan oleh mereka yang mempunyai lambang pedang bersilang. Ya. Pelakuan teror, apakah itu dilakukan oleh organisasi yang bernama Forum Komunikasi Ahli Sunnah wal Jamaah yang membawai laskar jihad Ahli Sunnah wal Jamaah? Ya. Teror dalam bentuk yang mereka lakukan dalam bentuk ingin merusak fasilitas orang-orang kafir, ya, atau membunuh orang-orang kafir Amerika misalnya yang ada di Indonesia. Ini semuanya dari perkara-perkara yang sangat diingkari dalam syariat Islamiyah. Sebab itu dianggap khianat dan dianggap gadar, ya, na'am, dan dianggap kesewenang-wenangan dan kezaliman. Peristiwa kemarin di Pentagon dan WTP, para ulama besar telah memberikan fatwa. Ada 4 fatwa dari para ulama besar. Yang pertama, fatwa dari Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad, Syekh bin Abdul Aziz bin Abdullah bin Muhammad al-Syekh, yang sekarang merupakan mufti umum Saudi Arabia. Beliau mengeluarkan fatwa menjawab hal tersebut, dan beliau katakan setelah menguraikan itu bukan dari syariat Islam, itu adalah bentuk kezaliman. Beliau katakan apa yang terjadi di Pentagon dan WTC itu hanya semata-mata kezaliman dan kesenang-menangan yang syariat Islam tidak pernah mengikrar. Betul kita benci kepada Amerika, itu dengan cara yang jantan, yang cara yang disyariatkan. Jangan menghalalkan berbagai macam cara, sebagaimana mereka melakukan. Umat Islam itu adalah umat yang hidup dengan teratur, tidak primitif, atau hidup seperti suku barbar atau orang-orang Dayak, tidak. Dan mereka punya aturan dari aturan syariah, punya aturan dengan aturan Islam yang mulia. Itu fatwa beliau menyalahkan dengan uraian dalil yang sangat banyak, dan telah kita muat di dalam majalah ilmiah Al-Nasihah yang akan tiba insyaallah taala dalam beberapa hari dekat ini, khusus fatwa para ulama tentang terorisme. Kemudian dari ulama besar juga yang berfatwa tentang salahnya perbuatan di WTC itu adalah Ketua Mahkamah Agung di sana, Syekh Saleh Al-Luhaidah, juga menyalahkan bersama untuk penyalahannya. Kemudian yang ketiga, Syekh Ahmad An-Najmi, Mufti Saudi Arabia bagian selatan. Syekh Ahmad An-Najmi, Mufti Saudi Arabia bagian selatan, itu juga menyalahkan dan setuju dan memberi rekomendasi terhadap 2 fatwa ulama besar yang disebutkan itu tadi. Kemudian
Yang keempat adalah Syekh Abdullah bin Abdurrahman Jibril, salah seorang anggota Hayat Kibar Ulama dulu, sekarang sudah pensiun. Nah, juga memberikan fatwa yang sangat lengkap menunjukkan bahwa itu adalah kezaliman dan kesewenang-wenangan. Dan saya tidak mengetahui ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama ahli sunnah wal jamaah tentang salahnya dan tidak bolehnya hal seperti itu. Ini 4 ya, perkataan para ulama yang merupakan bintang-bintang yang menerangi, bintang-bintang di langit yang menerangi bumi, memberikan fatwa tentang salahnya hal tersebut. Tapi berbeda dengan beberapa kecewak yang ada di bumi. Ada yang mengatakan di dalam buletin laskarnya, katanya dia puji bahwasanya serangan di Pentagon itu adalah serangan dari para pemuda yang kecewa, atau serangan penuh kepahlawanan dan keberanian dari para pemuda yang kecewa akan kesengkakan Amerika. Ini belum tahu siapa pelakunya, apakah orang Yahudi atau orang Muslim, sudah memuji. Kalau orang kafir yang melakukan apa? Kemudian merekomendasi lagi, benar. Ya. Kemudian ya, juga menulis di salah satu buletinnya dan mengatakan bahwa itu adalah kejadian di Amerika itu menabrakkan begitu itu salah karena bunuh diri katanya. Jadi benarkan oleh syariat. Tapi sasarannya sudah tepat. Dan perlu diberikan aplaus terhadap bicara yang seperti itu. Jangan kalau kecewa juga bicaranya lain-lain. Walau kulihal dalam kondisi yang seperti ini, dalam kondisi fitnah, hendaknya kita melihat kepada para ulama besar, apalagi ini masalah menyangkut masalah umum. Ya. Kita umat Islam, ya memang marah mendengar hal tersebut, tapi jangan sampai membuat pekerjaan menimbulkan fitnah lebih besar. Ya. Menantang-nantang Amerika dan lainnya itu siapa saja mampu. Ya. Tapi perlu memikirkan dampak kita kasihan kepada kaum muslimin secara umum. Bahkan Syekh Rabi, ya, hafizahullah taala, ketika mendengar beliau Amerika sudah mengirimkan pesawat-pesawatnya ke Afghanistan, beliau menangis. Bukan takut menghadapi Amerika, kasihan terhadap kaum muslimin di sana. Buktinya kan mengungsi, dan betapa banyak korban jiwa gara-gara perbuatan segelintir orang. Maka hendaknya mengambil ibrah. Di fatwa yang lain, Naam, di fatwa yang lain, Syekh Saleh Al-Fauzan ketika ditanya tentang bagaimana hukum merusak fasilitas orang-orang kafir, apakah itu termasuk amalan jihad dan sesuatu yang harus, kata Syekh Saleh Al-Fauzan, la, itu tidak boleh. Beliau jihad itu kalau seorang telah mempunyai kekuatan dan punya negara, menyerang orang-orang kafir. Adapun apa merusak fasilitas mereka, itu tidak boleh. Sebab itu tidak diatur dalam syariat. Itu namanya pengkhianatan. Nah, itu namanya apa? Tidak jantan, qadar, ya, memukul dari belakang, dan lain-lainnya dari hal-hal yang dilarang oleh Islam. Dan juga hal yang sama ditanyakan kepada Syekh Yahya, Syekh Yahya Ibnu Ali Al-Hajuri, hafizahullah taala, ya, murid Syekh Mukbil, ya, salah seorang murid Syekh Mukbil yang paling senior di Yaman, dan beliau yang ditunjuk oleh Syekh untuk menggantikan posisi beliau sekarang di Yaman. Ya. Syekh Yahya ditanya, dan yang anehnya yang bertanya ini dari orang-orang yang dikatakan oleh penanya di sini tadi ini, apa namanya, mereka yang mempunyai lambang pedang tersilang. Ya. Pertanyaan masuk dari mereka, bagaimana hukum merusak fasilitas orang-orang kafir? Jawaban Syekh Yahya keras, hal tersebut tidak boleh. Ya, dan kasetnya ada sama mereka. Kenapa? Tapi kenapa mereka tidak terjemah? Seperti menerjemah satu yang lain. Yang mendukung hawa nafsunya saja yang diterjemah. Tetapi kalau tidak mendukung hawa nafsunya,
menyalahkan mereka tidak diterjemah. Kenapa dia tidak terjemah fatwa Syekh Yahya ketika ditanya apa hukumnya kita mengadakan kumpul bersama dengan jemaah-jemaah, kemudian mengadakan demonstrasi bersama, mengadakan ini untuk melawan Amerika, tidak senang tindakan Amerika. Yahya berikan fatwa itu adalah demonstrasi yang terkutuk. Ya, yang itu adalah perkara bid'ah, disebutkan dalam dalil. Kemudian beliau katakan saja akan nanti kaset ceramah khusus tentang haramnya demonstrasi. Kenapa tidak diterjemah itu? Padahal sudah kumpul dengan 27 ormas Islam di mana? Masjid Al-Istiqlal. Hadir lagi dia di shooting di situ. Mengatasnamakan dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Ahlus Sunnah berlepas diri dari perbuatan seperti itu. Wallahul musta'an. Apakah benar bahwa Ustaz melarang orang-orang berjihad? Sebagaimana nas pertanyaan terhadap Syekh Yahya. Memang kalau orang sudah tidak mampu bikin apa-apa, sudah tidak mampu membantah ilmiah, kemarin saya bantah mereka dalam 3 kaset, dan sampai sekarang tidak bisa membuat bantahan ilmiah. Karena tidak bisa membantah, seperti adat dan kebiasaannya cari pendukung, berdusta, dan yang paling mengherankan dia berdusta dan mengangkat Syekh Yahya. Mengangkat Syekh Yahya dan menyampaikan kedustaan terhadap saya pada 2 perkara. Pertama, saya dikatakan bahwasanya saya menggembosi orang-orang yang pergi jihad itu. Nah, ini semua orang tahu tentang dustanya mereka dalam hal ini. Dan pernah suatu hari pun kita mengatakan membela kaum muslimin itu tidak wajib. Tidak wajib ain. Tapi para ulama mensyaratkan syurut, ya, tentang adanya kudrah, kemampuan akan hal tersebut dan seterusnya. Ya. Kemudian mereka tanyakan juga, atau mereka katakan bahwasanya saya katanya menolak upaya mereka untuk memberantas maksiat, menerapkan hukum rajam. Ya, saya mengatakan itu miliki sunnah. Ya, yang pertama kita kerjakan adalah dakwah kepada tauhid katanya, itu miliki sunnah. Ini juga kedustaan terhadap saya. Memberantas kemaksiatan amar ma'ruf itu bagian dari dakwah tauhid, tapi prioritas utama kan ada. Nah, apalagi di situ dalam keadaan mengatakan bahwa seluruh kaum muslimin sepakat dan setuju kepada mereka. Nah, sepakat dan setuju. Ya, pada tanggal berapa itu? Ya, 7 orang laskar ditangkap oleh para backing kemaksiatan di sana. Kemudian hari berikutnya ditangkap 15 orang. Dilempar bom, alhamdulillah tidak ada yang kena. Kemudian ada yang dilempar dengan ini. Setuju semua masyarakat. Ada dusta lagi untuk membuat baik gambaran di depan ulama supaya dapat dukungan. Kemudian paling aneh itu dikatakan bahwasanya ketika ditanya, dan dengan hal ini dia menampakkan belangnya. Wa mahma takun 'inda imri'in min khaliqatin wa in khalaha takhfa 'ala an-nas tu'lami. Bagaimanapun suatu sifat ada pada seseorang, walaupun dia berusaha untuk menyembunyikannya dari manusia, akan diketahui juga sifat itu. Kalau peribahasa Indonesia ya bunyinya, ya, bagaimanapun dia membungkus bangkai, pasti akan ketahuan juga. Itu adalah bangkai. Ini kelihatan belangnya suka dusta. Ditanya, apakah kalian sudah bertanya kepada para ulama sebelum melaksanakan hukum rajam? Dia jawab dengan jawabannya yang memang menunjukkan betul-betul lihai, ya, di dalam memberikan talbis dan tadlis, membuat samar-samar orang yang mendengar. Jawabannya digambarkan, ya, apa saya dapat kabar dari Abu Abdullah, ya, kemudian kabar ini disetujui oleh Dzulqarnain katanya. Itu hari saya tidak memberikan persetujuan mutlak. Saya katakan saya tahu Syekh Mukbil itu memberikan fatwa, ada hukum qisas, apa qabilah ini mengqisas qabilah ini, tetapkan iya. Jadi perlu saya ingat, saya kasih kamu pelajaran ya, bahwa ini masalah besar dan kaidahnya tidak tetap satu-satu itu saja diterapkan terus, tapi butuh pertimbangan para ulama. Mau saya kasih bukti, saya punya pengalaman tersendiri bersama Syekh Mukbil. Waktu itu ada seorang syekh di Yaman menitipkan pertanyaan melalui telepon kepada saya.
Kata Syekh ini, tolong kamu tanyakan ke Syekh Mukbil. Pertanyaan kamu tanyakan antara engkau dan Syekh Mukbil saja. Berdua saja kamu bertanya. Apa itu? Katanya saya mau potong tangan anakku. Kenapa? Anaknya mencuri uang. Syekh ini takwanya yang tinggi. Allah yahfadhu. Ya. Ingin menerapkan. Saya tanya ke Syekh di samping pengawalnya. Saya kata nama Syekh, saya dapat titipan pesan dari Syekh Bulan. Syekh kenal baik. Katanya, apa ada pertanyaan antara saya dan antara antum? Sudah. Sampaikan sama Syekh. Syekh bilang apa? Enggak. Jangan dipotong. Ini diterapkan enggak sama Syekh ini? Nah, makanya saya kasih pertimbangan sama dia. Kamu tanya. So, masalah itu bukan kaidahnya berjalan penuh. Ya, tanya kepada para ulama, ini masalahnya masalah besar, masalah ijtihadiyah, tidak ada yang berbicara kecuali ulama besar. Apa jawabannya Abu Abdullah Luqman Labeddu ini? Ya. Dia berkata sama saya, ya Dzulqarnain, sebagaimana ente punya kaidah-kaidah, saya juga punya kaidah-kaidah, kata dia. Ya. Dan tidak setiap segala sesuatu itu harus kita tanyakan kepada para ulama. Yang kita tanyakan itu apa-apa yang kita tidak ketahui saja. Ini kesombongan yang luar biasa. Yang kita tidak ketahui saja. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada para ulama kalau kalian tidak tahu, itu dalilnya. Si Bahlil ini berdalilkan dengan hadis itu. Ya, apa dengan ayat itu? Dan dia lupa ayat yang lain. Dalam surah Nisa, kalau perkara umum itu ditanyakan kepada para ulama. Wa idza ja'akum amrun minal amni aw al-khawfi ada'u bih wa la radduhu ila ar-rasul wa ila al-amri wa ila ulil amri minhum la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Ayat ini mengitaru iman. Ini mengatakan kalau perkara umum menyangkut kaum muslimin itu tidak berbicara kecuali ar-rasul atau ulil amr. Di antara mereka yang bisa istimbang. Bukan semua orang berbicara. Ya akhirnya dia tanyakan begitu dan dia gambarkan Ja'far ini dan dia berbicara langsung dengan suaranya. Tapi pentingnya dia rekam langsung suaranya. Rekam suaranya langsung. Terus dia katakan, setelah itu Syekh dia jawab kesimpulannya bahwa Al-Akh Ja'far telah bertanya kepada Syekh kami Syekh Mukbil dan telah bertanya kepada Syekh Rabi, telah minta fatwa kepada Syekh Rabi. Jadi dipahami bahwa dia melaksanakan hukum rajam ini setelah apa? Setelah bertanya kepada para ulama. Ya kan? Itu yang dipahami. Kemudian setelah itu Syekh akhirnya berkata, dan ini Dzulqarnain, akhuna Dzulqarnain, dia tahu ada fatwa itu. Dan dia menyampaikan ke Ja'far. Bersamaan dengan dia tahu dengan fatwa dan tahu dalil para ulama itu, tapi dia juga menyelisih. Nah, saya disalahkan dari sisi itu. Tahu katanya ada fatwa dan seterusnya. Dan ini kedustaan yang paling besar yang mereka tidak malu untuk berdusta. Subhanallah, antum tahu, sebelum pelaksanaan hukum rajam ini, saya telepon ke Ambon, saya peringatkan mereka supaya tanya kepada para ulama sebelum melaksanakan. Dan mereka tidak tanya. Ya, dia janji saya ditelepon, ya nanti mau tanya. Insyaallah kita tanyakan. Saya tunggu. Ya, setelah saya tunggu mau ditanyakan, tiba-tiba sudah beredar selebaran sudah terapkan hukum rajam. Nanti kata saya tahu mereka tidak tanya, saya yang tanya malam itu. Jadi, karena saya menghormati, suruh mereka tanya. Ya, saya tunggu. Terus katanya mereka lebih tahu keadaan, lebih tahu ini, sudah tanya. Tanya kalian lebih tahu keadaan. Ya. Maka setelah bertanya seperti itu, tidak dia tidak tanyakan, maka banyak telepon yang masuk ke saya bertanya dari Jawa dan lain-lainnya. Ya, kemudian email juga masuk menanyakan tentang masalah itu. Ya, bagaimana ini sebenarnya? Saya tidak pernah menjawab. Dan kalau saya jawab di telepon, jawaban saya. Adapun kalau antum tanya saya masalah ini, saya tidak punya jawaban. Ya, sebab masalah ini masalah-masalah besar. Hanya para ulama besar yang berbicara. Yang terjadi di Ambon, tanya sana sama orang yang melakukan di sana. Dan tanya ke saya. Ya. Karena banyaknya pertanyaan ini, akhirnya saya kirim pertanyaan ke Syekh Rabi. Ke beberapa orang Syekh, di antaranya Syekh Rabi. Melalui seorang yang belajar di Medina itu hari, namanya Qamar Tu'aid. Dan Qamar Tu'aid ini berangkat ke Mekah. Bertanya langsung ke Syekh Rabi. Ke Syekh Rabi, akhirnya Syekh Rabi mengatakan kepada Qamar, kamu telepon Ja'far supaya dia nelpon. Nah, itu awal kali dia mulai telepon. Gara-garanya juga karena surat yang kita bawa. Akhirnya dia baru bicara sama Syekh Rabi. Nah, bicara sama Syekh Rabi. Nah, di situ saya tidak dengar kaset isi pembicaranya apa. Yang jelas dia sebar
Ya, katanya Syekh Rabi telah setuju. Ya. Apa mereka melaksanakan hukum rajam? Ingat ini ya, kapan ini bertanya setelah pelaksanaan? Telah setuju. Syekh Rabi telah setuju pelaksanaan hukum rajam di Ambon. Buktinya apa? Katanya beliau takbir ketika dikabarkan. Ya, beliau bilang Allahu Akbar ketika dikabarkan. Gitu. Nah, ini tidak cukup bagi saya. Saya tanyakan ulang ke Syekh Rabi langsung, lewat telepon. Maaf. Dan jawaban Syekh Rabi terekam. Dan beliau menyalahkan hal tersebut. Kata beliau bahwasanya apa yang telah lalu biarlah berlalu, tapi untuk kedua kalinya jangan kalian ulangi lagi. Itu akan membahayakan dakwah salafiyah. Kemudian di akhir perkataan beliau katakan juga, kalian tidak senang kepada maksiat ini, tidak di Indonesia dan tidak pula di Indonesia, dan tidak pula di seluruh alam. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak membebani kamu untuk menegakkan al-hudud dan kalian tidak mampu dan kalian tidak punya kekuasaan. Syekh Rabi menyalahkan langsung. Ini ajar telepon oleh saya. Ya, karena teleponnya saya yang bicara, tidak diterima sama mereka. Ya, katanya lah saya percaya takdirnya Syekh Rabi itu. Sudah dibongkar aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan telepon saya ini, tapi masih belum diakui. Masih disebarkan. Sampai hari ini di internetnya masih disebar. Pelaksanaan hukum rajam disetujui oleh Syekh Mukbil dan Syekh Rabi dusta. Masih disebar sampai hari ini. Baik. Setelah itu Syekh Rabi disebarkan masih begitu, Syekh Rabi setuju. Baru-baru ini Ikhwani Benida menanyakan kembali ke Syekh Rabi. Katanya ya Syekh, maka di pertanyaan ini Allah kembali membongkar aib mereka, membongkar kedustaan mereka untuk kedua kali. Syekh Rabi ditanya, ya Syekh, katanya antum setuju pelaksanaan hukum rajam diambil. Kata Syekh, wallahi uqsimu billah la uwafiq. Kata beliau, demi Allah, saya bersumpah dengan nama Allah, saya tidak setuju. Ya Syekh, katanya antum takbir. Ditanya lagi, itu menunjukkan setuju. Kata beliau, tidak, setiap takbir menunjukkan kalimat setuju. Beliau kasih contoh dengan kisah Zatul Anwar. Para sahabat yang lewat Zatul Anwar itu tempat gantung senjatanya orang musyrikin itu. Kemudian para sahabat bilang, ya Rasulullah, bikinkan kami seperti itu. Ini kesyirikan ini, minta kepada Nabi. Rasulullah takbir, Allahu Akbar. Apa kalian ingin seperti kaumnya Nabi Musa? Sebutkan ayat itu bahwa mereka adalah orang-orang yang jahil. Ini takbir setuju apa Nabi terhadap kesyirikan? Tidak. Kembali Allah Subhanahu wa taala bongkar ya, kedustaan mereka. Justru tidak mengambil pengalaman. Ini binisbah, ini Syekh Rabi. Ya. Ini tentang Syekh Rabi. Dan dia gambarkan kepada Syekh Yahya ya, bahwasanya saya menyelisih fatwa Syekh Rabi yang telah setuju. Ini betul-betul kekurangan ajaran. Dusta betul. Ya, kemudian setelah itu Syekh Mukbil. Ada pun Syekh Mukbil, mereka sama sekali tidak pernah telepon. Jangankan telepon, mungkin tahu nomor teleponnya, saya enggak. Ya. So, waktu itu beliau berada di Jeddah. So, mereka tidak cari, bagaimana caranya mau tahu. Ya. Syekh Mukbil berada di Jeddah, dan waktu itu kita mau tanyakan. Ya. Sudah berhasil saya telepon Syekh Mukbil, rahimahullah, dalam keadaan susah, berbicara dengan beliau, karena beliau sakit. Ya. Akhirnya, tapi beliau mau bicara. Ya. Telepon, tunggu sebentar, 2 jam lagi. Kata menantunya. Telepon lagi, bentar lagi. Kamu telepon 5 menit lagi. Telepon lagi 5 menit lagi. Iya, ini lagi saya dorong ini. Lagi didorong untuk angkat telepon. Subhanallah, jalan berat untuk angkat telepon. Beliau ketika angkat telepon, kemudian saya beri salam, kemudian saya berikan penghormatan sebagaimana layaknya yang wajib atas saya, sebagai orang-orang yang seperti saya terhadap ulama besar. Berikan penghormatan dan pemuliaan, belum selesai ya, dan masih butuh ditambah banyak. Syekh langsung memberikan satu pertanyaan. Dan waktu itu Ja'far lagi ditangkap gara-gara pelaksanaan hukum rajam. Maka Syekh langsung memberikan pertanyaan pada saya. Kata Syekh, anta tudarrisul an am mada? Kamu sekarang mengajar atau apa yang kamu kerja? Pertanyaannya itu langsung, mengajar kamu atau apa yang kamu kerja? Padahal Syekh tahu kita lagi sibuk dengan urusan Ambon. Ya. Saya bilang sama Syekh, ya Syekh, sekarang alhamdulillah saya buka pondok. Dan murid-muridnya datang dari berbagai daerah. Syekh mendoakan kebaikan, barakallahu fi. Kemudian Syekh tanya, alaf di sijin.
si A ada di penjara. Namanya saya nggak disebut. Al-akh ada dalam masjid. Saya bilang ya, dia di penjara, cuman penjara rumah. Cuman baru-baru ini saya dengar kabar katanya sudah lepas. Syekh tanya lagi, dia sudah lepas. Iya, sekarang di mana? Saya bilang ada di rumahnya. Terus Syekh tanya, apakah dia kembali lagi ke pondoknya mengajar? Pertanyaannya itu lagi, apakah dia kembali ke pondoknya mengajar? Kata Syekh, saya bilang sama Syekh, enggak ya Syekh, masih mengurus di sana. Saya insyaallah. Kemudian saya tanya kepada Syekh Mukbil satu syubhat mereka yang mengerikan, tapi Syekh kurang dengar baik. Ya, beliau jawab sedikit, kemudian kurang dengar baik, kemudian diberikan ke Abu Hatim. Abu Hatim tidak setuju. Pertanyaan tersebut dijawab lewat telepon. Akhirnya dia ditanyakan tentang masalah rajam. Ya. Dan di antara pertanyaan yang kita ingin tanyakan tentang masalah rajam. Subhanallah, tidak berhasil. Jadi kesimpulannya mereka tidak tanya kepada Syekh Rabi dan tidak tanya kepada Syekh Mukbil. Bahkan Syekh Rabi telah menyalahkan mereka. Terus bagaimana bisa dikatakan bahwasanya Dzulqarnain ada memiliki fatwa dua orang besar? Ya. Itu yang diangkat, gambarkan kepada Syekh Yahya sehingga saya disalahkan dari sisi itu. Bersamaan dengan saya disalahkan dengan sisi itu, tadi dengan gambaran yang dusta itu, ya, Syekh Yahya juga masih memberikan nasihat yang baik. Dan subhanallah nasihatnya mengena ke dalam hati dan nasihat dari seorang guru kepada murid. Ya. Kemudian beliau nasihatkan kepada mereka ini. Syekh Yahya bilang, wa ansahul ikhwa alla yajfu Dzulqarnain. Dan saya nasihatkan kepada ikhwah, jangan ada yang berbuat jafa, berbuat ekstrim melampaui batas terhadap Dzulqarnain. Kalau sekarang bukan lagi ekstrim melampaui batas, memang gila-gilaan. Ya. Tapi si Bahlul Askari ini, ya, si Bejat Askari ini, itu dia terjemah. Dan itu perlu ketahui Askari ini orang bejat dan memang dia datang ke Indonesia ini setelah diusir dari Yaman. Ini sengaja kita sembunyikan. Kita ingin dia baik, tapi orangnya begitu-begitu saja. Sekarang bikin kekacauan lagi. Maka dia terjemah kalimat itu, katanya jangan kalian tinggalkan Dzulqarnain. Kalau kalian jangan tinggalkan, itu banyak maknanya. Bisa dihantam, tapi jangan ditinggalkan. Gitu. Tapi ini kalimat la yajibu, jangan bersenang-wenang melampaui batas ekstrim terhadap Dzulqarnain. Ya. Kemudian andai kata mereka itu jujur minta nasihat, sebab awal kalimatnya pertanyaan itu yang bertanya di Yaman itu berkata, apa nasihat antum untuk saudara kami Dzulqarnain? Jadi minta nasihat untuk saya. Kalau minta nasihat untuk saya, mana kasetnya? Sini saya dengarkan. Dan mereka tidak pernah kasih kaset itu untuk saya. Dan saya tidak tahu kaset itu ada kecuali dari kabar orang-orang bawah. Komisi dalam itu sudah mengatakan, wah sudah sebentar lagi ada yang mengabarkan Syekh Yahya sudah mentakdir Ustaz Dzulqarnain. Ada mengatakan Syekh Yahya itu sudah membantah Ustaz Dzulqarnain. Ada lagi mengabarkan Syekh Yahya menyesalkan kenapa Ustaz Dzulqarnain keluar dari SKWJ. Mana itu dusta semua dikabarkan. Dan kasetnya saya dapat dari mana? Salah seorang ikhwah dari Yaman yang sekarang ada di Surabaya. Saya dapat dari situ. Itu pun panjang. Ya, alhamdulillah dia kirim surat ke saya menanyakan tentang hal tersebut. Nah, saya pikir dapat kasetnya. Ya, walaupun kaset dari mereka itu mereka tidak mau kasih sama sekali. Saya sebab maksudnya memang ingin menjatuhkan. Setelah di sini tidak bisa berbicara ilmiah, ya, hanya berbicara dusta saja, maka mereka angkat kepada para ulama. Itu kesimpulan. Jadi kalau masalah mau dilayani, tidak perlu dilayani sebenarnya. Nah, cuman butuh dikasih pelajaran sedikit saja. Ya. Wallahu musta'an. Ya, kita tidak menggubris orang-orang yang seperti itu. Tapi kadang ahlul batil itu butuh diterangkan kepada umat apa yang merupakan kesesatan pada mereka. Wallahu taala alam. Ana athari. Apakah boleh mengatakan saya salafi, saya athari? Boleh mengatakan hal tersebut. Bagaimana yang telah lalu? Melihat perselisihan yang terjadi pada salafiyun. Saya katakan tadi bahwa perselisihan itu adalah takdir dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang jangan bingung di dalam melihat perselisihan. Dia harus memegang beberapa kaidah dalam kondisi fitnah yang seperti itu. Yang pertama, dia harus kembali kepada Al-Quran was Sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama salaf. Yang kedua, dia merujuk kepada para ulama pada setiap permasalahan. Jadi ukurannya ulama, lihat apakah ulama berbicara dalam masalah ini atau tidak. Kemudian yang ketiga, hendaknya pada setiap berita
dia harus tahu benar kabarnya ini benar atau tidak. Ya. Dan harus mengumpulkan seluruh data yang ada di dalam permasalahan. Ya. Kemudian yang keempat, tidak tergesa-gesa di dalam memberi vonis. Itu harusnya sikap yang dipegang oleh seorang dalam kondisi yang seperti ini. Cuma yang saya nasihatkan kepada seluruh ikhwah, ya, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang saya sebutkan itu tadi dari forum komunikasi Ahlus Sunnah wal Jamaah dan lain-lainnya, saya nasihatkan untuk jangan menyibukkan diri dengan mereka. Kalau menyibukkan diri dengan mereka, maka akan masuk ke dalam suatu lembah yang tidak tahu di mana ujungnya. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, antum mempunyai tugas. Setiap kita dari muslim mempunyai tugas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menuntut ilmu dan kemudian mempelajari, mengangkat mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga kita perhatikan, ya. Dan ini menjadikan apa yang kita jadikan sebagai amalan utama kita. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Ma'qil bin Yasar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, kata beliau, al-ibadatu fil haraj kal hijratu ilayya. Beribadah di dalam al-haraj, di dalam peperangan, di dalam fitnah, itu bagikan berhijrah kepada. Keutamaan yang sangat besar, apalagi dalam kondisi fitnah. Maka ini mungkin salah satu hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tatkala ada seperti ini muncul banyaknya seorang menyibukkan diri dengan ilmu, menghafal Al-Quran, menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan baginya pahala. Ya. Atau kerjasama dengan pelaku bid'ah dalam dagang dan urusan dunia. Nah, dilihat. Ya, dilihat. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah bermuamalah dengan orang-orang Yahudi dalam masalah dagang, dalam masalah dunia. Cuman dengan ahlul bid'ah itu perintahnya lebih keras daripada orang-orang kafir untuk dijauhi. Sebab ahlul bid'ah ini, ya, berpakaiannya pakaian muslim tetapi membawa syubhat yang sangat mengerikan. Ya. Karena itulah diperintahkan untuk dijauhi. Wala takhudu ma'akum hatta wala tajlisu ma'akum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Janganlah kalian duduk bersama mereka sampai mereka berpaling ke pembicaraan yang lain. Itu dalam ayat Al-Quran diperintahkan untuk menjauhi mereka orang-orang yang tenggelam, ya, larut di dalam menyeleweng dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan telah sepakat ahli sunnah wal jamaah bahwa wajib untuk menjauhi ahlul bid'ah. Maka kalau perdagangan tersebut tidak ada pengaruh apa-apa, hanya sebatas perdagangan dan tidak ada masuk apapun, maka tidak apa-apa insyaallah taala sepanjang tidak ada mafsadah yang besar. Tetapi kalau ada mafsadah dan bisa membahayakan agamanya, maka dijauhi. Ya, maka dijauhi. Tinggalkan majelis ilmu karena benci kepada orang yang membawakannya. Ya tergantung orang yang membawakannya siapa. Kalau orang yang membawakannya ahlul bid'ah, memang semua dari kita harus benci kepada ahlul bid'ah. Ya. Tapi kalau membawakannya adalah orang yang baik, di atas as-sunnah, ya, tapi mungkin ada masalah pribadi sehingga dia benci, kemudian meninggalkan ini tidak boleh, haram hukumnya seperti itu. Nah, meninggalkan majelis gara-gara seorang karena bermasalah pribadi. Ada 3 orang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 orang ini, satu duduk paling depan, satu duduk di belakang, dan satunya pergi. Maka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai memberikan ceramah, ini dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inginkah kalian saya kabarkan tentang 3 orang itu tadi? Adapun yang pertama yang duduk di depan, dia aqbala Allah, maju ke depan untuk menjemput rahmat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala juga menjemputnya. Kemudian ada pun yang di belakang, dia malu, maka Allah Subhanahu wa taala juga malu padanya. Dan ada pun yang pergi, fa'aradallahu anhu. Yang berpaling itu Allah, dia berpaling dari majelis, maka Allah juga berpaling darinya. Maka hati-hati, ya. Ini adalah sesuatu yang salah, ya. Masalah-masalah pribadi sehingga tidak mau menuntut ilmu. Ini adalah orang-orang yang menzalimi diri sendiri. Tapi kalau masalahnya masalah agama, orang yang menyampaikan di depan adalah orang yang banyak pemikiran sesatnya, itu harus dijauhi memang. Ya. Sebab di situ jangan menjadi tong sampah, ya. Dibuangin sampah terus. Kan tidak boleh ya. Kita harus menjaga hati ini, jangan sampai dijadikan kita sebagai tong sampah, ya, masuk pemikiran sesatnya. Akhirnya butuh lagi untuk keluarkan ini sampahnya, ya, dan seterusnya. Wallahu musta'an. Para ulama menjaga hafalan mereka. Imam Ibnu Mahdi rahimahullah taala mengatakan,
Kata beliau, la hifdha illa atau la ilma illa bil hifdh, wa la hifdh illa bil itqan, wa la itqan illa bil muraja'ah. Tidak ada ilmu kecuali dengan hafalan, dan tidak ada hafalan kecuali dengan mutqin. Betul-betul dia kuasai hafalannya. Dan tidak bisa dia mutqin menguasai hafalannya lancar seperti membaca Al-Fatihah itu kecuali dengan muraja'ah, terus dia ulang. Kita butuh untuk mengulang. Setelah dia hafalkan diulang terus. Karena itulah para muhadditsin kadang ketemu dengan temannya, ketemu di depan pintu, saling menukar hadis sampai subuh. Pekerjaannya. Makanya kuat hafalannya. Sehingga Imam Al-Bukhari datang ke Baghdad. Ada yang mengatakan Imam Al-Bukhari tidak tahu salat. Imam Al-Bukhari keluarkan hadis dengan sanadnya 7.000 hadis satu kali pertemuan. Dari hafalan. Rahimahullah ta'ala. Saya pikir waktu salat lail, salat duha merupakan kewajiban buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun salat lail, iya betul. Itu hukumnya wajib bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun bagi umatnya, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Di dalam hadis yang sangat banyak sekali menjelaskan bahwa itu adalah wajib bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau walaupun dalam keadaan musafir itu tidak meninggalkan qiyamul lail. Dan beliau kalau di suatu malam luput tidak bangun qiyamul lail, maka beliau ganti qiyamul lail tersebut di siang harinya. Bagaimana dalam hadis Aisyah riwayat Bukhari Muslim. Adapun umatnya itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Untuk umat Islam qiyamul lail hukumnya sunnah muakkadah. Adapun salatul duha, maka hadis yang sahih hanya menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat duha itu hanya satu kali saja dalam seumur hidupnya. Ini dalam hadis yang sahih. Naam, akan tetapi dalam hadis-hadis yang lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang disunnahkannya salat ad-duha. Maka salat ad-duha itu sunnah secara umum, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya kecuali satu kali di dalam umur hidupnya. Allah taala alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang dimaksud dengan larangan menyela-nyela jari tangan di dalam masjid? Apakah khusus untuk salat Jumat atau berlaku umum apabila kita berada di dalam masjid? Pertama, sebelum menanyakan tentang maksud hadis ini, perlu kita ketahui dahulu apa kedudukan hadis ini. Hadis ini kedudukannya di kalangan para ulama ahli hadis itu hukumnya adalah hadis yang lemah, tidak bisa dipakai berhujjah. Karena itulah Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya itu tidak menjadikan hadis ini sebagai sandaran. Bahkan Imam Al-Bukhari membawakan hadis yang lebih sahih yang menunjukkan menyelisihi hadis ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Ilm, yang beliau berikan judul bab orang yang menyela-nyelai jari dalam masjid. Dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam masjid, kemudian beliau menyela-nyelai jarinya begini, kemudian beliau berkata, "Al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyani yashuddu ba'dahu ba'dha." Kaum mukminin bagi mukmin yang lainnya bagikan bangunan, sebagian dari sebagian yang lain saling menguatkan. Beliau beginikan jarinya. Ini menunjukkan bahawa menyela-nyelai jari itu boleh di dalam masjid. Adapun hadis yang melarang, andai kata hadisnya sahih, itu hanya menunjukkan makruhnya saja, bukan haramnya. Andai kata sahih, tapi berhubung karena hadisnya lemah, maka hukumnya tetap boleh. Sebab mengatakan suatu hal yang makruh itu butuh dalil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pertanyaan yang ketiga berikutnya, apakah bisa menuntut ilmu kepada organisasi atau orang yang diketahui melakukan bid'ah? Pertama perlu dilihat dulu jenis bid'ah yang dia lakukan itu apa. Kalau misalnya dia dikenal sebagai orang yang berpegang teguh dengan sunnah, mengerjakan sunnah, tapi dia melakukan tergelincir dalam satu perkara saja, maka satu perkara ini itu dimaafkan baginya. Sebab tidak ada orang yang luput dari kesalahan. Tidak ada orang yang luput dari kesalahan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Wa innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Dan kalian itu bersalah siang dan malam.
Dan juga di dalam hadis yang dihasankan oleh sebagian para ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati khata'un." Inna ummati khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Sesungguhnya umatku itu adalah orang-orang yang bersalah, ada yang bersalah. Tetapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang-orang yang bertobat. Adalah orang-orang yang bertobat. Maka dilihat jenis bid'ah yang dilakukan itu apa? Bukan memberikan hukum umum, ya, atau dipukul satu kali saja semuanya, tidak boleh. Tapi perlu dirinci. Ya. Kita diperintahkan untuk berbuat adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, i'dilu wa aqrabu lit-taqwa. Dan janganlah karena kebencian kalian kepada satu kaum, kalian tidak berbuat adil. Berbuat adillah, keadilan itu lebih dekat dari ketakwaan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna Allah ya'muru bil adl. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat adil. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qultum fa'dilu. Apabila kalian berucap, maka berbuat adil. Kita berbuat adil di dalam setiap perkara. Maka ahlul bid'ah yang digolongi, dianggap sebagai ahlul bid'ah yang memang mempunyai bid'ah yang sangat menyesatkan, yang diharamkan dan bid'ah yang sangat sesat dan lain-lainnya, maka ini tidak boleh. Atau harusnya dia tidak duduk dengan orang-orang yang seperti ini dan menimba ilmu dari orang-orang yang mengajarkan Islam itu dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan dituntunkan dan diajarkan oleh para ulama salaf rahimahullah taala. Kemudian pertanyaan berikutnya, siapa itu Sirajuddin Abbas? Bagaimana akidahnya? Ada Sirajuddin Abbas, saya tidak kenal kecuali melalui bukunya yang berjudul 40 Masalah Agama. Dan buku ini penuh dengan kesalahan. Kesalahan yang sekritik paling besar terhadap orang ini, pertama akidahnya adalah akidah Asy'ariyah. Akidah Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari tadinya berakidah Mu'tazilah. Kemudian dia mendebat dia setelah itu ikut bersama Ibnu Qullab. Pindahnya dari akidah Mu'tazilah ke akidah Kullabiyah. Setelah dari akidah Kullabiyah, Abul Hasan Al-Asy'ari berpendapat baru. Akhirnya bikinlah dia pendapat tersendiri dan dikatakanlah ini akidah Al-Asy'ariyah, akidah dia. Dia hanya menetapkan 7 sifat saja dari sifat Allah. Padahal Allah mempunyai banyak sifat, dia hanya menetapkan 7. Ini kesesatan yang nyata sebab tidak menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Abul Hasan Al-Asy'ari itu telah bertobat di akhir umurnya. Dan beliau mengarang 2 kitab yang menunjukkan taubatnya. Kitab yang pertama berjudul Al-Ibana bi Usuli Ahli Diyan. Ini menunjukkan beliau mengikuti manhaj para ulama salaf. Dia mengatakan bahawa kewajiban kita adalah berpegang teguh mengikuti jalan para ulama salaf. Mengikuti jalan para sahabat. Disebutkan dalam kitab Al-Ibana. Dan kitabnya yang kedua adalah kitab yang berjudul Al-Maqalat Al-Islamiyun. Yang jelas Abul Hasan Al-Asy'ari, kalau dikatakan madhab Al-Asy'ariyah itu madhab Abul Hasan yang telah dia tinggalkan. Jadi orang-orang yang mengikuti pemikiran Asy'ariyah ini artinya mengikuti pemikiran yang orang yang membuat pemikiran itu sudah bertobat. Dan ini Sirajuddin Abbas itu pemikirannya hampir semuanya ini di dalam masalah akidah. Dia menetapkan hanya 3 sifat, hanya 7 sifat. Kemudian di dalam banyak masalah beliau tergelincir, kemudian menyalahkan Ibnu Taimiyah, menyalahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan lain-lainnya. Kemudian dikatai Wahabi. Mengatakan Wahabi katanya. Wahabi ini nisbah kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, nisbah kepada ayahnya. Dan dikenal itu Syekh Muhammadnya, bukan ayahnya. Kenapa dikatakan Wahabi? Kemudian setiap orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran was Sunnah dan mengingkari tawaf di kuburan, tak boleh menyembah di kuburan, dikatakan Wahabi. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam di dalam hadis, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat kuburan, melaknat orang Yahudi dan Nasara karena menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid. Apakah Nabi dikatakan Wahabi? Jadi karena kebencian kepada satu kaum, akhirnya membuat gelar-gelar bagi mereka. Itu tidak boleh. Ya. Dilihat ukuran, dan jangan karena keyakinan yang salah kemudian diingatkan salahnya keyakinan, akhirnya berbuat melampaui batas. Maka akidahnya adalah akidah Asy'ariyah. Dan di dalam 40 masalah agama itu kelihatan dia tidak bisa menguraikan masalah dengan baik.
Sebab orangnya tidak pandai dalam ilmu hadis. Satu. Sehingga dia banyak menyebutkan hadis-hadis yang lemah. Kemudian yang kedua, gayanya di dalam menguraikan masalah itu adalah gaya para ulama ahli usul fikih. Ya. Hanya menguraikan dari sisi masalah, kemudian membahas dari sisi fikih, itu perkara yang mudah. Tapi ukuran permasalahan yang benar di dalam menguraikan fikih, dia harus mempunyai banyak bekal, harus mempunyai penguasaan ilmu Arabiah. Dan saya lihat banyak kesalahan dalam bahasa Arab. Kemudian yang kedua, harus mempunyai kekuasaan dalam ilmu usul fikih. Walaupun dia berbicara tentang usul fikih, tapi juga ada ya, ketidaktahuannya di dalam masalah usul fikih. Kemudian dalam ilmu hadis harus dia punya. Dan ini dia tidak punya sama sekali. Maka bagaimana bisa berbicara dalam masalah fikih tidak menguraikan dengan benar, walaupun sebagian masalah dia membenarkannya dan menyetujuinya karena itu di atas mazhab Imam Syafi'i. Sebab mungkin seperti kebanyakan orang Indonesia berada di atas mazhab Syafi'i. Ya. Wallahu musta'an. Boleh kita menisbahkan diri kepada ahli sunnah wal jamaah. Dan kapan baru bisa menisbahkan diri kepada ahli sunnah wal jamaah? Siapa saja yang berpegang teguh kepada Al-Quran was sunnah di atas pemahaman para ulama as-salaf, apakah dia orang Indonesia, orang Malaysia, orang Ethiopia, orang Somalia, orang Saudia, atau orang Yaman, atau orang Syam, siapa saja boleh menisbahkan dirinya kepada ahli sunnah wal jamaah. Ini bukan golongan dan bukan kelompok, tetapi itu pensifatan orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jalan para ulama as-salaf. Nah, kapan dia ingin berpegang teguh dengan hal tersebut, mengamalkan Al-Quran was sunnah, berusaha untuk meyakini Al-Quran was sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama as-salaf dan berusaha meniti jalan ke sana, boleh dia menisbahkan dirinya. Tetapi kadang ada orang yang berbisbah atau menisbahkan dirinya mengaku sesuatu tetapi tidak sama dengan pengakuannya. Nah, bersama dengan pengakuannya, wa kullun yadda'i hubban li Laila wa Laila la tuqirru bidaka. Dan setiap orang mengaku cinta kepada si Laila, tapi si Laila tidak pernah mengakui. Kadang ada orang yang seperti itu. Pada akhir-akhir ini banyak organisasi, yayasan-yayasan, forum-forum, lembaga-lembaga yang menisbahkan dirinya kepada ahli sunnah wal jamaah. Padahal dakwahnya menyimpan dari ahli sunnah wal jamaah. Apakah boleh manhaj ahli sunnah wal jamaah dijadikan forum-forum yayasan-yayasan? Kalau manhajnya kita tidak boleh. Dia kalau menjadikan yayasan, forum-forum untuk dijadikan naungan dalam bentuk dakwah ahli sunnah wal jamaah. Yayasan itu boleh dalam keadaan apa? Ya, dalam keadaan darurat sebagai perantara saja, wasilah. Bukan dijadikan sebagai tumpuan dan sebagai wadah untuk menentukan loyalitas dan permusuhan dengan yayasan ini. Kamu bukan yayasan ini, kamu bukan yayasan ini, kamu ngaji ke yayasan ini dan diangkat yayasan ini. Nanti kalau hanya sebagai wadah sebagai pengantar saja untuk administrasi pemerintahan misalnya, sebab pemerintah akan menganggap golongan sesat kalau tidak dibawa yayasan. Masalahnya itu administrasi, tidak ada masalah itu. Tetapi menjadikan itu sebagai wadah untuk al-wala wal bara, memberikan loyalitas dan memberikan permusuhan, ini namanya hizbiyah. Dan ini namanya membentuk kelompok-kelompok dan membentuk jemaah-jemaah yang kita sudah sebutkan tadi sekian belas hadis dalil yang menjelaskan tentang haramnya hal tersebut. Tapi kalau dijadikan sebagai wadah, ya, itu hanya sebagai perantara administrasi dalam masalah insyaallah taala. Ya. Bisa dikatakan orang-orang yang tidak bersedih atau memperdulikan agama. Ketika ada sekelompok organisasi yayasan atau forum bergembira, bersenang melihat kelompok manhaj yang tidak sama manhaj dengan mereka dibantah. Padahal kelompok manhaj tersebut mereka akan membantah syubhat-syubhat dari kelompok yang menyimpang. Bagaimanakah hukum orang yang seperti ini menurut para ulama salaf ahli hadis? Yang saya ketahui dari para ulama tentang masalah ini, bahwasanya memang ahli sunnah wal jamaah dan ahli batil itu saling membantu dan bahu-membahu di dalam mengeroyok ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau misalnya ada yang ingin membantu mereka atau ada yang membantah suatu kelompok membantah dakwah ahli sunnah wal jamaah, membantah dakwah salafiyah yang dikenal menurut kepada Al-Quran was sunnah dengan pemahaman para ulama salaf, ada yang membantah,
maka kelompok yang lainnya ikut membantu dan mendukungnya. Ini wakil dan terjadi. Ini dari zaman dahulu. Dari zaman dahulu. Saya kasih contoh yang paling ringan, baru dekati. Ketika pertempuran Afghanistan melawan Rusia, itu kaum muslimin semuanya bersatu untuk melawan Rusia. Dan yang paling, dan ini tidak bisa dipungkiri oleh seluruh orang yang hadir di situ, bahwa orang-orang salafiyun, orang-orang yang berada di bawah dakwah salafiyah, orang yang mempunyai paling banyak andil di dalam menangnya peperangan di sana. Para ulama mereka memfatwakan wajibnya jihad di Afghanistan, sehingga kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia datang. Syekh bin Baz memberi fatwa, Syekh Al-Albani dan Syekh Muqbil, para ulama besar yang diterima perkataannya oleh setiap musuh dan kawan di setiap negara. Itu memberikan fatwa, mereka datang. Begitu selesai, ada 7/5 di sana. Begitu selesai perang melawan Afghanistan, maka 6 orang yang lainnya sepakat untuk mengeroyok Salafiyun. Sehingga pemimpin Salafiyun di sana, ya, yang mengatur mereka, yaitu Syekh Jamilur Rahman di daerah Kunar, itu ditembak mati oleh orang Ikhwanul Muslimin, menghalalkan darah saudaranya, ya, dengan cara-cara yang seperti itu. Jadi kesimpulannya memang saling bahu membahu. Setelah selesai, maka mereka lagi saling perang. Si kelompoknya ini bunuh si Mas'ud, Hikmatir diserang oleh Rabbani, begitu. Ganti-gantian. Ya, sampai akhirnya Taliban muncul. Ya. Pada waktu itu. Hukumnya membentuk forum-forum tanpa ada keadaan yang sangat mendesak, hanya karena ingin mengadakan suatu kegiatan atau dalam keadaan seperti apa yang dibolehkan untuk membentuk suatu organisasi. Karena saya melihat banyak komponen dakwah, bagi pengalaman umur dakwanya, organisasinya tidak ditinggalkan, panji organisasinya tidak ditinggalkan. Nah, ini termasuk kesalahan. Nah, ini termasuk memperbanyak kelompok-kelompok. Maka cukup satu saja. Kalau misalnya di dalam suatu lingkup misalnya, ya, bisa dengan satu yayasan, sudah satu yayasan semua, jangan banyak yayasan. Ada bikin yayasan ini yayasan siapa, ini yayasan siapa. Sama orang-orang di dalam. Ini termasuk di dalam kategori berpecah-pecah itu. Dan kita atau hal tersebut tidak dibolehkan membuat yayasan itu kecuali dalam keadaan darurat. Dalam kondisi dan keadaan di tengah masyarakat yang ada sekarang ini, orang-orang yang seakan-akan tidak dibawa lembaga resmi dari pemerintah itu dianggap kelompok liar. Itu ada dalam kenyataan. Maka dari pertimbangan ini, karena dianggap, tapi jangan memperbanyak tentang hal tersebut sehingga muncul hal-hal ini sesuai dengan keperluan dan batas darurat. Itu ukurannya, wallahu a'lam. Billahi khawarij. Ya, betul sekali. Bagaimana kita harus bersikap bila melihat pelaku bid'ah? Bila kita sedang bertemu dengan pelaku, apakah pelaku itu melakukan maksiat? Bila melakukan maksiat, asalnya Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran," dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Muslim, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaknya dia rubah dengan tangannya. Siapa yang tidak mampu maka dengan lisannya. Siapa yang tidak mampu maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemah keimanan. Maka amar ma'ruf nahi munkar itu diukur dengan qudrah, kemampuan. Kalau ada orang bermaksiat datang sang dia pukul, itu bukan ukuran dia, bukan qudrah dia untuk merubah dengan tangan. Itu haknya pemerintah. Adapun lisan, dia menyampaikan kepada pemerintah, dia melarang, itu boleh. Tidak mampu, maka dia ingkari dalam hatinya. Kalau tidak ada kemampuannya, cuma itu saja dia mampu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa usaha." Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan ingat, jangan sampai merubah kemungkaran dan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, sebab itu hukumnya haram. Mengobati kemungkaran dan melahirkan kemungkaran yang lebih besar itu haram menurut kesepakatan para ulama. Tidak ada seorang pun yang membolehkan. Tidak ada seorang pun yang membolehkan. Seperti misalnya dia
larang di sana orang-orang main judi. Akhirnya karena mereka banyak, akhirnya dia datang dan bakar masjid. Walaupun negara lebih besar yang jadi. Akhirnya hukumnya haram. Wahakala. Maka dipertimbangkan. Maka karena itu orang yang amar ma'ruf nahi munkar disyaratkan beberapa syarat. Pertama harus mempunyai qudrah. Dia yakin bahwa ini adalah kemungkaran atau ini adalah sesuatu yang ma'ruf. Kemudian yang ketiga mempunyai hilm, mempunyai hikmah. Ini penting ini. Mempunyai hikmah, kemudian harus sabar. Di dalam hal tersebut. Ini semua disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam risalah beliau yang berjudul Al-Amr bil Ma'ruf wan Nahy 'anil Munkar yang ada di dalam Majmu' al-Fatawa jilid 28. Ahmad Lakno, apakah sudah keluar dari Islam? Kalau kalimat-kalimat yang diucapkan banyak kalimat kufur. Tapi mengatakan keluar dari Islam itu belum tentu. Ya, dan hati-hati mengucapkan hukum sebelum jelas. Kalau mengucapkan orang itu kafir itu bahaya. Harus punya data yang kuat dan pasti. Sebab Rasulullah SAW mengancam. Kata beliau, man qala li akhihi ya kafir, in kana kama qala, faqad ba'a ijma' ahaduhuma, in kana kama qala, wa illa hara alayh. Dalam hadis Ibnu Umar riwayat Bukhari Muslim, beliau menyatakan, siapa yang berkata kepada saudaranya, wahai kafir, kalau seperti yang dia katakan, kalau kalimat ini sudah terucap, maka kalimat ini harus ditanggung oleh salah satu dari keduanya. Kalau memang benar, ya. Kalau tidak benar, kalimat itu kembali kepada orang yang berucap. Hati-hati. Ya. Saya katakan tadi mempunyai kalimat kufur. Berucap kalimat-kalimat kufur. Sebab wajar. Maka lulusan dari Chicago, mempelajari Islam di Barat. Gimana caranya bisa pintar? Kalau bahasa Inggris ya tahulah. Sebab tinggal di negeri Barat. Coba kalau bahasa Arab atau ilmu agama. Nah, maka ukuran seorang ini memang sudah terbalik sekarang ini. Dunia sudah terbalik. Ya. Sekarang mungkin tidak bisa dibedakan antara seorang alim dan seorang dukun. Dan tidak bisa dibedakan antara seorang pengikut ahli sunnah dan seorang politikus. Sulit. Maka karena itulah butuh untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan mengkaji, mempelajari Islam ini dengan baik. Iya. Maka karena lahir memang dari Chicago dan muncul dari sana, wajar kalau keluar pemikiran-pemikiran aneh dan sangat bertentangan dengan Islam. Ya. Tetapi menghukumi kafir saya belum berani. Ya. Butuh menentukan syarat, menetapkan ini dan seterusnya. Tapi kalau menghukumi ahli bidah mubtadi' sesat, nah itulah yang lebih pantas. Dan dakwah tauqifiyah. Apa maksudnya dakwah tauqifiyah ini? Nah. Iya, masalah dakwah, perkara-perkara dalam masalah dakwah semuanya tauqifiyah. Dalam artian semuanya harus dibangun di atas Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman para ulama salaf. Sebab ini masalah dakwah. Kalau bikin perkara baru bidah. Maka hati-hati dalam hal ini. Cara memahami Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para sahabat. Sementara masa kita sekarang sangat jauh dari masa mereka. Saya tadi sudah katakan bahwa pewaris mereka itu ada pada setiap zaman. Dan Nabi SAW kabarkan dalam hadis yang kita baca tadi, hadis mutawatir. Kabarkan ada setiap zaman kelompok yang menampakkan kebenaran. Dan ilmu ini itu adalah warisan dan turun-temurun. Para sahabat mengajarkan, Nabi mengajarkan kepada para sahabatnya sampai pada saat ini. Dan semuanya itu ada, ya. Dan ada di dalam karangan dan buku-buku para ulama kita. Jadi diterangkan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah, alhamdulillah. Tidak satu masalah pun kecuali ada jawabannya. Allah Subhanahu wa taala tidak mengosongkan setiap zaman kecuali ada orang-orang yang mendakwakan dakwahnya. Cuman kita butuh ya untuk mengenalnya, dan alhamdulillah tadi sudah kita berikan beberapa kaidah pokok untuk mengenal dakwah orang-orang yang seperti ini. Ya. Bagaimanakah yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebagaimana yang disebutkan oleh hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci banyak bertanya. Pertanyaan yang diinginkan di sini dengan banyak bertanya, yaitu banyak bertanya sesuatu yang sudah jelas. Iya. Itu ayatnya, asalnya ayat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya' in tubda lakum tasu'kum." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian bertanya tentang sesuatu kalau nampak jawabannya akan jelek bagi kalian.
tahu contohnya. Ayat ini punya sebab nuzul. Itu Nabi SAW terlalu banyak ditanya oleh para sahabat. Mara beliau berdiri naik ke khutbah. Kemudian beliau berkata, pada hari ini telah dinampakkan kepada aku surga dan neraka di belakang tembok ini. Dan Nabi SAW, siapa yang ingin bertanya? Berdirilah seorang bertanya, ya Rasulullah, siapa nama ayahku? Ini pertanyaan yang kayak begini nih. Siapa nama ayahku? Maka Nabi SAW, anta ibnu ibnu Khuzaifah atau ibnu Khuzaifah. Maka Nabi SAW berhenti dari marahnya sampai Umar bin Khattab berkata, radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan. Baru dia turun marah. Dan juga seperti yang lain, Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, berapa kalikah haji itu wajib? Kalau sudah jelas haji itu hanya wajib 1 kali. Ini tanya lagi berapa kali? Pertanyaan tidak ada gunanya. Maka Nabi SAW diam. Beliau andai kata saya jawab dan lebih dari 1, maka dia wajibkan atas kalian 2. Maka dia beliau. Ini pertanyaan-pertanyaan yang begini yang dianggap banyak bertanya. Ini menyebabkan banyak sesatnya, banyak cerai. Tapi yang penting kamu sembelih. Bagaimanapun, tanya lagi. Tapi bagaimana? Dikasih. Ini itu yang baik dan ini. Sebutkan kriteria. Setelah itu tanya lagi, apa warnanya? Banyak warna sapi, ada warna hitam, ada warna belang, ada ini, sembarang mau pilih. Ini tanya lagi warnanya. Maka turun lagi ayat. Teguran. Apa? Safra'u faqi'ul launuha. Tasurrun nadhirin. Warnanya kuning, faqi', bagus dan menyenangkan orang yang memandang. Maksudnya dia dapat. Sudah itu, sudah sulit seperti ini, tanya lagi. Ya. Ma hiya al-baqara inna al-baqara tashabaha alaina. Apa? Sungguhnya sapi ini benar-benar tersembunyi bagi kami. Tanya lagi. Dikatakan dari sapi yang tidak dipakai untuk membajak sawah, tidak dipakai ini, tidak dipakai ini. Hampir-hampir mereka tidak melaksanakan perintah gara-gara terlalu banyak sapi. Nah ini sebab menyebabkan orang banyak hancur. Maka jadi kalau masalah sudah jelas, jangan terlalu banyak ini. Sama seperti masalah asma wa sifat itu tadi. Ditetapkan Allah Subhanahu wa taala mempunyai tangan. Sudah, kita tetapkan Allah mempunyai tangan. Bagaimana tangannya? Kita tidak tahu. Yang jelas kita punya kaidah, Allah itu tidak sama dengan makhluknya, tidak sama dengan tangan kita. Dan tangannya pasti sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya Allah. Dan sudah. Jangan salah kita yang tanya, mana ini dari hal-hal yang menghancurkan umat. Itu saya sekilas umat Islam pada zaman Rasulullah SAW berbeda dengan peradaban Islam sekarang. Bagaimana cara berdakwah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW? Al-Islam itu berlaku bukan untuk zaman Nabi SAW saja. Islam itu relevan dan dipakai dan tetap universal di setiap zaman dan di setiap tempat. Tidak hanya berlaku di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pada untuk setiap zaman. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ya. Segala sesuatu telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Lalu untuk apa? Ada ijtihad. Itu tadi saya katakan, semua yang ada penjelasannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Sekarang saya tanya, ijtihad itu ada? Dari mana antum tahu bahwa ada ijtihad? Kan dari Al-Quran dan Sunnah, iya kan? Iya. Kalau tidak di Al-Quran dan Sunnah tidak terangkan ijtihad, ya tidak tahu sudah orang ijtihad. Sebab Nabi SAW bersabda, "Idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran, wa idza akhta'a falahu ajrun wahid." Kalau seorang hakim berijtihad, maka dia benar dapat 2 pahala, kalau dia salah dapat 1 pahala. Kan As-Sunnah yang jelaskan. Nah, As-Sunnah mengatur kapan seorang itu berijtihad. Itu ada ukurannya, ada aturannya. Dan ada tahapannya. Karena itu kalau diuraikan di sini panjang. Nah, balik pada tahu semuanya ulama dari Al-Quran dan Sunnah. Orang disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah ini, orang Nasrani masuk ke rumah makan, bertanya kepada seorang alim yang sedang makan di sini. Jadi kata ingin mengolok-olok Islam ini. Katanya seluruh perkara dalam agamamu telah diajarkan ya. Katanya iya. Katanya orang Nasrani, coba kamu tunjukkan kepada saya dalil dari agamamu, dari Al-Quran atau dari hadis, cara membuat makanan ini.
Coba tunjukkan dalil dari Al-Quran atau hadis cara membuat makanan ini. Mesti yang berdiri. Hal ini jawab santai. Iya, ada dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Quran. Jelaskan. Panggil kokinya, sini. Tanya kokinya, tukang masanya. Ini makanan terbuat dari apa? Terbuat dari lengkap. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun." Tanyalah kalian kepada orang-orang yang mengetahui kalau kalian tidak tahu. Selesai, semuanya ada aturannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Cuman memang butuh untuk memahami dan butuh mengetahui dalil-dalil pada tempatnya sehingga bisa menggunakan dan menempatkannya. Setelah itulah butuh untuk menuntut ilmu puluhan tahun dan mengupas buku-buku dan membaca bagaimana karya para ulama yang menguraikan agama dan membaca bagaimana warisan para ulama salaf terdahulu itu sehingga kita bisa memahaminya dengan baik. Berdakwah lewat seminar-seminar. Bagaimana hukumnya menghadiri seminar-seminar tersebut? Kalau berdakwah lewat seminar tergantung ya, kondisi seminarnya bagaimana. Kalau kondisi seminarnya bercampur baur antara laki-laki dan perempuan, hukumnya haram. Memberi ceramah dalam kondisi seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum mukminin dengan firman-Nya, "Wa qul lil mu'minina yaghuddu absarahum." Katakanlah kepada kaum mukminin untuk menundukkan pandangannya. Dan kepada wanita mukminat difirmankan, "Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin." Dan katakanlah kepada wanita mukminah untuk menundukkan pandangannya. Campur baur saling memakan. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang daripada melihat wanita. Ketika ditanya bagaimana ya Rasulullah dengan pandangan pertama, itu tidak apa-apa. Yang kedua itu dari syaitan. Kemudian yang ketiga, dilarang untuk bercampur baur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wadkhula 'ala nisa." Hati-hati kalian masuk kepada para perempuan ke tempat mereka. Ada yang bertanya, Rasulullah, bagaimana kalau saudara ipar? Kata beliau, "Alhamu al-maut." Saudara ipar adalah maut, kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ma'qil bin Yasar yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dengan sanad yang sahih. Beliau berkata, "La yu'ta'ana ahadukum bi mikhyatin fi ra'sihi khairul lahu min an tamassahu imra'atan laysat mahraman lah." Apabila salah seorang dari kalian ditusukkan dengan jarum di kepalanya, ya, dalam satu riwayat dengan suatu sisir tembus ke dagingnya, maka itu lebih ringan baginya daripada menyentuh kulit wanita yang bukan mahramnya. Jadi semua dalil-dalil tegas menunjukkan haramnya tersebut. Itu kalau dalam seminarnya ada campur baur. Tapi kalau dengan hijab, ya, kemudian materi yang dibawakan materi yang baik. Kalau materi yang dibawakan materi yang tidak baik, itu juga dari kemungkaran yang harus dihilangkan. Tapi kalau menyampaikan dakwah, ya, dengan materi yang bagus, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman para ulama salaf, maka tidak apa-apa hal tersebut insyaallah taala. Ada masalah menghadiri seminar-seminar itu dilihat. Ya, bagaimana kondisi seminarnya, apa materi seminarnya, dan siapa yang membawakannya. Itu semua perlu diketahui dan itu ukuran semuanya diatur dalam syariat Islam. Wallahu a'lam. Wajib mentaati ulil amr. Kita yang menetapkan peraturan yang tidak sesuai dengan hukum Allah. Mentaati ulil amr yang menetapkan peraturan tidak sesuai dengan hukum Allah. Taat kepada ulil amr itu hukumnya wajib. Sepanjang bukan di dalam kemaksiatan. Syaratnya itu. Ya. Jadi kalau dia berhukum dengan selain hukum Allah itu maksiat, jangan diterima, jangan ditaati. Tapi asalnya harus taat sama pemerintah. Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atii'u Allah wa atii'ur Rasul wa ulil amri minkum." Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan kepada ulil amr dari kalian. Ya. Nah, adapun di dalam maksiat tidak boleh taat. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Innamat ta'atu fil ma'ruf." Dalam hadis Ibnu Umar riwayat Bukhari, sungguhnya ketaatan itu hanya dalam kebaikan. Dalam satu riwayat, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq." Tidak ada ketaatan pada seorang makhluk pun dalam bermaksiat kepada Allah. Ya, Maha Pencipta. Ini Yayasan Wahda Islamiyah. Apakah termasuk kelompok yang bermanhaj salaf? Dan kalau boleh tolong dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Di mana letak penyimpangan yang ada dalam wahda ini? Khair insyaallah. Nanti katakan secara global bahwasanya Wahda Islamiyah adalah kelompok hizbiyah dari kelompok ahlul bidah.
Dan penjelasannya insya Allah dalam waktu-waktu dekat ini ada ceramah khusus untuk mereka yang membongkar kesesatannya yang berkedok ahli sunnah wal jamaah. Insya Allah ta'ala. Sekaligus saya menyimpan fatwa-fatwa dari para ulama besar, guru-guru mereka, tempat belajar mereka di Medina. Mereka ini kalau dikatakan, oh kami juga belajar di Medina, kami belajar sama para ulama. Saya ambilkan fatwa dari para ulama yang melihat kemungkaran mereka, dan para ulama mereka sendiri yang mengatakan mereka bukan ahli sunnah wal jamaah. InsyaAllah ta'ala akan ada waktunya. Manis, ataupun salafiyah, bukan satu kelompok. Sedangkan kita dilarang untuk berkelompok-kelompok dalam Islam. Ini yang pertama, dari mana antum kenal Yayasan Manis? Hah? Kita tidak pernah menyebut Yayasan Manis itu dalam ceramah manapun. Saya saja, saya cuma kenal ketuanya Yayasan Manis itu siapa. Wakilnya, bendaharanya saya tidak tahu. Sebab itu hanya sekedar wadah saja. Untuk apa namanya? Nanti kalau pemerintah mengatakan ini kelompok liar dan lainnya, kita lihatkan ini resmi. Itu saja. Kita menolak mafsadah. Adapun itu kita tidak gubris. Yayasan Manis dan lainnya, mau manis ke pahit ke. Allah musta'an. Yang menampakkan ini adalah orang-orang yang dendam sebenarnya. Dan saya baca dari pertanyaannya, saya bisa mengarahkan. Ya, ada orang-orang yang kita kritik karena mereka menampakkan yayasannya saja. Seperti Wahdah, itu tidak dikenal dengan dakwah salafiyah, dikenal dengan Wahdah. Ya kan? Wahdah, semua Wahdah. Dikenal dengan yayasannya. Ini kita bilang seperti ini hizbiyah. Rupanya mereka marah. Kalian juga Yayasan Manis. Nggak tahu, mungkin setelah melacak sana sini baru dapat, oh ada yayasan itu banyak. Mungkin setelah melacak sana sini. Walaupun kita tidak pernah tampakkan sama sekali dan tidak pernah ini. Yang ada cuma kita mengajar, alhamdulillah, menyampaikan dakwah tentang tauhid, menyampaikan dakwah tentang sunnah, kemudian hal-hal yang kita dapatkan dari Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para ulama salaf, kita kaji dari buku-buku para ulama salaf, itu saja. Dan kita tampilkan dakwah ahli sunnah wal jamaah para ulama salaf saja. Dan semuanya urusannya kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan kepada pribadi kita. Ada pun pribadi yang para mengajar di sini, saya atau ustaz yang lainnya, itu semuanya bisa salah dan bisa benar. Tapi yang antum ikuti adalah Al-Quran dan Sunnah. Kapan saya berbicara dengan Al-Quran dan Sunnah, ambil dengannya. Selain dari itu, bungkus saja pun ke tong sampah. Begitu. Tidak kita ikat dengan fanatisme kepada golongan dan kelompok, tapi diikat kepada loyalitasnya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kemudian kebencian karena Allah dan karena Rasul. Itu titik permasalahan. Adapun mereka lain, kenapa tanya Wahdah, orang-orang yang ngaji sama dia, mau datang ke sini saja misalnya pengajian, itu disuruh pilih, kamu mau ikut sama Wahdah atau ke sana. Begitu. Ya, ini bukan cuma satu dua orang yang berkata, terlalu banyak orang yang dibilang seperti itu. Dari beberapa tahun yang lalu, bukan cuma waktu-waktu dekat-dekat ini. Wallahu musta'an. Untuk memperbagus posisi kita. Kalau misalnya perlu karena kesehatan misalnya, maka tidak ada masalah insyaallah taala. Tidak ada masalah kalau kesehatan. Tapi kalau hanya sekedar berhias dan memperindah, maka utamanya ditinggalkan. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha, la tabdila li fitrati la tabdila." Apa ya itu dalam surah Al-Ankabut? Fitratillah atau fitratillah. Fitratillah, fitrah Allah yang Allah menjadikan manusia dari fitrah dan tidak ada pergantian pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tidak perlu dari sisi kesehatan, kamu usah terlalu model-model lah. Syukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kamu. Dan insyaallah taala sudah manis itu. Sudah gagah. Sebab itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau misalnya ada udur kesehatan dan lain-lainnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berobat, ya, dan memperbaiki apa-apa yang rusak dan seterusnya. Jika seseorang beramal tanpa mendapatkan dalilnya, tapi dia hanya mendapatkan perkataan secara lisan bahwa sesuatu itu begini dan begitu, tidak disebutkan dalilnya dari kitab mana dia mengambil dalil itu. Misalnya bersikat gigi harus dengan tangan kiri, ya,
apa memang ada dalilnya dalam hal ini? Baik, ini ada dua pertanyaan sebenarnya. Pertama, apa hukumnya kita mendengar orang mengatakan begini dan begitu, kita tidak tahu dalilnya. Apakah kita bisa amalkan? Maka kita lihat. Asalnya kita minta dalil. Minta dalilnya apa? Apalagi kalau dia mengucapkan itu adalah seorang yang berilmu, maka diminta dalilnya. Sebab tidak mungkin setiap masalah itu tidak punya dalil. Ya, atau kalau misalnya dia tidak hafal dalilnya, dia bisa kasih rujukan. Dia mengambil dari kitab ini dan kitab itu. Nah, tetapi ya, kalau misalnya dia hanya mendengar fatwa seorang alim dan tidak ada dalilnya, dan alim ini adalah seorang yang terpercaya di tengah umat, maka tidak apa-apa mengambil fatwanya walaupun tidak tahu dalilnya. Ya, walaupun tadi saya katakan harusnya kita tahu dalilnya. Tapi kalau kapan dia tidak sebut dalil, tidak apa-apa kita ambil walaupun tidak tahu dalilnya. Dan itu bagi orang-orang yang tidak mampu mencari dalilnya, yang tidak mampu membaca bahasa Arab misalnya atau tidak mampu ini, maka boleh mengikuti hal tersebut dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian orang yang fasik dengan suatu berita, maka mintalah kejelasan. Artinya kalau yang datang orang yang terpercaya, tidak minta kejelasan. Begitu yang dikatakan oleh Imam As-San'ani di dalam kitab beliau Irsyadun Nuqat ila Taysir al-Ijtihad. Ya. Adapun masalah yang kedua, masalah bersikat gigi, apakah harus dengan tangan kiri? Itu bersikat gigi hanya harus dengan tangan kiri. Ini hanya pendapat sebagian para ulama ahli fikih dan tidak mempunyai dalil. Tidak mempunyai dalil. Bahkan dalil yang ada menyelisih, yaitu hadis Aisyah riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli." Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam senang untuk memakaian kanan dalam bersisirnya, dalam memakai sendalnya mulai yang kanan, bersisir kanan dulu dari sebelah kanan. Sendal kanan. Ya, dalam bersisinya pakai yang kanan dan pada semua perkara termasuk di dalamnya apa? Sikat gigi. Termasuk dalamnya sikat gigi. Nah, hadis ini berlaku umum kecuali yang diperkecualikan. Seperti apa? Istinja misalnya. Kita harus dengan tangan kiri. Ada nas dari Nabi yang memperkecualikan. Dilarang pakai menggunakan tangan kanan. Nah, kalau ada nasnya ya kita perkecualikan. Tapi kalau tidak ada, asalnya sunnahnya pakai apa? Tangan kanan. Mungkin ada yang bertanya, loh kenapa ada sebagian ahli fikih berpendapat begitu? Padahal tidak ada dalilnya. Maka saya katakan, sebagian para ulama berpendapat begitu, mengkiaskan. Katanya istinja itu membersihkan dubur, itu membersihkan yang kotor-kotor. Gosok gigi itu adalah membersihkan kotor-kotor juga, kotoran gigi. Maka harusnya pakai tangan kiri. Ini kias. Ada sebagian para ulama mengambil kias yang seperti itu, dan ada yang tidak mengambil. Dan yang benarnya kias yang seperti itu tidak dipakai. Itu yang benar. Dipahami? Wallahu ta'ala. Yang berjudul Kritik Sejarah Puasa Asyura 10 Muharram. Dari tulisan ini saya bisa tangkap bahawa yang menulisnya adalah orang Syiah yang sama sekali tidak mengerti ilmu hadis dan ingin mengabur-kaburkan tentang masalah puasa 10 Muharram. Kritikan dari sisi sejarah. Di sini dia telah menukil hadis Sahih Bukhari. Katanya dari Ibnu Abbas, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, dia melihat orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah orang Yahudi berkata hari ini hari baik? Orang Yahudi berkata ini hari baik. Pada hari ini Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh-musuh mereka. Maka Nabi Musa alaihi salam berpuasa pada hari itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku lebih berhak daripada Musa alaihi salam dari kalian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melakukan puasa dan menyuruh umatnya untuk melakukan juga. Katanya hadis ini dia bahas dari sisi ilmu hadis. Katanya ini peristiwa ini tidak benar. Ya. Peristiwa ini tidak benar. Sebab Ibnu Abbas itu dalam sejarah lahir tahun 3 Hijriah. Maka dia pindah ke Mekah dan beliau masih berumur 3 tahun. Ya. Katanya Ibnu Abbas lahir 3 tahun sebelum hijrah. Datang ke Madinah. Terus
Ini setelah pindah ke Madinah. Nah, katanya ini berarti Ibn Abbas tidak menyaksikan kisah ini. Dia mengambil dari sahabat yang lain. Nah, ini artinya Ibn Abbas tidak menyaksikan. Dan dia menghukumi bahwa Ibn Abbas ini mudallis. Maka saya katakan kamu yang mudallis. Itu nulis. Dan tidak tahu ilmu hadis. Karena kamu tidak tahu ilmu hadis dan menulis seakan-akan kamu pintar, makanya kamu mudallis. Dan ini kegoblokan yang sangat kentara dan jelas. Sebab hadis-hadis yang seperti ini bukan tadlis namanya. Dalam istilah para ulama ahli hadis, tetapi ini namanya mursal sahabi. Mursal sahabat. Jadi sahabat langsung meriwayatkan dari Nabi, padahal dia ngambil dari sahabat yang lain. Ini namanya mursal sahabat. Dipahami? Dan mursal sahabat menurut kesepakatan para ulama ahli hadis itu hukumnya dipakai berhujjah. Ini mau memiliki kesepakatan para ulama ahli hadis, bikin kaidah tersendiri. Ini satu. Kemudian yang kedua, di sini menunjukkan bahwa dia adalah Syiah Rafidhi. Di sini dia berani mengatakan bahwa Ibn Abbas ini dikatakan mudallis. Alhamdulillah. Ibn Abbas dikatakan mudallis. Ibn Abbas termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, dikatakan mudallis. Ini artinya dia ingin menghabiskan seluruh hadis-hadis Ibn Abbas yang menghantam bid'ah mereka. Kemudian disebutkan di sini riwayat-riwayat yang sebenarnya perlu saya lihat lagi dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Cuman yang saya ketahui, dan dia sebutkan di sini riwayat bahwa pernah di zaman jahiliyah dilakukan Yaum Asyura. Ini tidak benar. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya hari Asyura, ya, ini adalah puasa yang diwajibkan terhadap kaum muslimin sebelum puasa Ramadan. Makanya di dalam hadis Salamah bin Aqwa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ketika hari Asyura, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Salamah bin Aqwa untuk menyerukan kepada manusia, siapa yang tidak makan hari ini, hendaknya dia tahan, lanjutkan puasa. Siapa yang belum makan, lanjutkan puasanya. Sekarang hari Asyura, puasa wajib. Ya. Itu tetap. Dan kemudian setelah puasa Ramadan turun, maka hari Asyura berubah menjadi apa? Puasa sunnah. Berubah menjadi puasa sunnah. Dan ini adalah ketetapan di kalangan para ulama. Dan tidak ada yang menukilnya, tidak ada yang menjelaskan tentang ini kecuali penulis Syiah. Kemudian di akhirnya dia katakan, berdasarkan penelitian di atas, banyak di antara kita dengan senantiasa menjalankan sunnah Rasulullah yang tidak benar, bid'ah. Kemudian di akhirnya dikatakan, dikutip dari berbagai sumber. Coba tuliskan sumbernya, akan disebutkan buku-buku Syiah. Dan begitu memang caranya untuk mengkantar ahli sunnah. Dia sekarang pandai dengan cara politik, berdusta, diriwayatkan Bukhari atau diriwayatkan Muslim. Muslim siapa itu? Kenapa tidak ada hadisnya dalam Muslim? Oh, Muslim dari kaum muslimin. Kurang ajar. Ini tadlis. Dan memang berdusta. Sebab memang agamanya dibangun di atas dusta. Agama Syiah itu dibangun di atas dusta. Mereka membolehkan taqiyah. Berdusta karena menyembunyikan kepentingan kelompok. Makanya kalau dia ngomong di depan antum begini, saya setuju sama kamu, itu yang dipercaya orang Syiah. Sebab mereka punya memang keyakinan taqiyah dan mendapatkan pahala karena berdusta. Hati-hati kelompok-kelompok saat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari penyimpangan yang seperti ini dan memberikan cahaya di hati-hati kita untuk menerima sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhkan kita bersama dari jalan orang-orang sesat dan menunjukkan kepada kita jalan yang lurus, senantiasa dari jalan Al-Quran, sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama salaf. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.